Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan, sehat dan juga kesempatan kita untuk berkumpul pada pagi hari ini, Afwan. Semoga dengan kumpulnya kita pada hari Jumat tanggal 21 bertepatan di bulan Juni 2024 ini, amalan-amalan yang kita sudah lakukan dari pagi hingga sekarang sampai nanti petang bisa Allah berikan kenikmatan terus dan juga diberikan pahalanya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti bisa bertemu dengan beliau di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah sudah terkumpul 12 orang pada pagi hari ini, termasuk juga dengan Ustazah Umi Enok Mutia yang sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih. Afwan sebelumnya kemarin-kemarin sempat tidak bisa bersama untuk belajar bersama. Namun alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali di majelis ilmu kita di belajar bersama Bidayatul Hidayah untuk materi ke-119 hingga 124. Namun sebelum itu ada baiknya kita membuka acara kita, membuka pelajaran kita pada pagi ini dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadiniya wala kuliyati solihah Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya ialah tilawah dan pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Umi Lani dan juga Umi Tini. Kepada Umi Lani dan Umi Tini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna. Suaranya hilang. Kemute deh itu. Kemut itu. Umi Lani, Umi Lani kemut. Umi, Afwan ke mute untuk suara. Umi Lani sepertinya sedang fokus. Iya. Sabar aja dulu. Bila selesai nanti. Umi Lani, Afwan Umi kemut. mute.
Nah, alhamdulillah. Tadi suaranya tidak Coba diulang terdengar. lagi, soalnya tadi kemut ngajinya. Padahal enggak di mood saya di sini. Tiba-tiba hilang suaranya ya. Iya, kemut. Iya, Umi, Nah, betul. iya, kemut. Oh, ayat selanjutnya ya. Apa dari mana? 37 ya. 37 kali. 37. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Aku berlindung kepada Kemute Allah. lagi enggak? Enggak kemute lagi enggak? Oh enggak. Enggak. Udah. Enggak, Aku Umi. berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat dan ibnu Syabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah padanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir ajab yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Lani dan juga Umi Tini. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan suri talawah surat An-Nisa ayat 36 sampai 34. Dan berlanjut langsung saja kita untuk mereview materi ke 119 hingga ke 124. Untuk materi ke 119 akan dibacakan oleh Umi Kenta, lalu selanjutnya 120 Uhti Sarah, dan untuk 121 akan dibacakan materinya oleh Umi Suhartini, lalu dilanjut 122 oleh Eyang Ma, dan 123 oleh Ustazah Wiwin, dan terakhir untuk materi ke 124 insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Enok Mutia. Langsung saja untuk materi ke 119 kepada Umi Kenta dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Uti sama Uti siapa namanya? Amatul ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan materi ke 119. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsir thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saya akan bacakan. Tugas yang kedua adalah menjaga hak-hak persahabatan. Mohon maaf, saya tidak mengambil referensi dari mana-mana karena saya sudah mencoba lihat YouTube Ustadz Habib dan Ustadz Buya Yahya, tapi saya nggak ngerti. Jadi saya mencoba untuk minta bantuan Umi Lani untuk memfotokan yang ada harokatnya untuk saya bisa bacakan di hadapan sahabat-sahabat semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kurangnya ilmu saya, karena fakirnya ilmu saya, tapi saya mencoba menjalankan amanah ini semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wazifatu tsaniyatu mara'atu huquqis sahbah. Fungsi kedua adalah menghormati
hak-hak persahabatan. Famahma in aqadat asyarikah wa tazamat bainaka wa baina syarikika sohbah wa fil qiyami biha adab. Apabila telah terjalin kerjasama dan dibuat aturan antara kamu dan sahabatmu, maka wajiblah atas kamu menunaikan beberapa hak persahabatan dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak tersebut. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini masalul yadaini tagsilu ihdahumal akhra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan dua orang yang bersaudara itu bagaikan kedua tangan, yang satu mencuci bagian yang lainnya. Wadakhala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah fajatani minha siwa kaini ahaduhuma mu'awwaz wal akharu mustaqim. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah belukar. Beliau telah membuat dua siwak, salah satunya bengkok dan yang lainnya lurus. Sebentar ya sahabat. Wa kana ma'ahu ba'du ahadu ashabihi fa'aqtahu mustaqima wa amsaku linafsihi afwan al-mu'awwad faqala ya Rasulullah anta ahaqqu minni bil mustaqim. Nabi bersama sebagian sahabat-sahabatnya, beliau memberikan siwak yang lurus pada sebagian sahabatnya dan menyimpan yang bengkok untuk dirinya sendiri. Sang sahabat lalu berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih berhak dengan siwak yang lurus daripada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yahabu sahiban walau sa'ah bin nahari illa wasu'ila an sohbatih ha aqama fiha wa qallahu ta'ala au adu'ah. Lalu Rasulullah bersabda, tidak ada satupun sahabat yang menyertai sahabatnya walau 1 jam di siang hari kecuali ia ditanya mengenai sahabatnya, apakah ia sudah mendirikan hak Allah Ta'ala atau menyanyiakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asqa'aba isnani qattu ila wa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arfaqahuma biqahibih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Jadi dari hadis-hadis di sini kita bisa mengerti bagaimana seorang sahabat itu begitu kita harus lebih utamakan dari kita sendiri. Apakah kita bisa menjaga sahabat kita seperti kita menjaga diri kita sendiri? Sahabat itu pentingnya sahabat. Karena kalau tidak ada sahabat, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Saya berterima kasih banget sama semuanya, sahabat-sahabat saya
yang sudah membantu di dakwah ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu nama-namanya. Jazakumullah khairan kasiran ya semua sahabat saya. Baik. Hadis dua orang yang bersaudara seperti dua tangan diriwayatkan diantaranya oleh As-Sulami, Ad-Darlani, dan Ibnu Sahin. Sedangkan hadis tidak ada satupun sahabat yang menyertai sahabatnya, walau 1 jam di siang hari dinyatakan oleh Imam Al-Faqihi, diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di bagian risalahnya. Dan hadis tidaklah dua orang bersahabat sama sekali, diriwayatkan oleh diantaranya oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tabarani. Demikian Ustazah dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan sahabat-sahabat semua. Saya memang belum banyak mengerti tentang fikih. Mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi Kenta. Alhamdulillah, tadi untuk materi 119 sudah dipaparkan dan lanjut di materi 120 yang akan dibawakan oleh Ukhti Sarah. Kepada Ukhti Sarah dipersilahkan. Ukhti Sarah sudah hadir? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ukhti Sarah silahkan. Terus laginya ini nih itu apa PDF-nya yang mana ya Umi? Ya. PDF-nya yang mana ya Umi? Saya 121, Umi Sarah 120 yang adab-adab bersahabat ya. Oh, Saya yang adab-adab bergaul dengan orang yang kita kenal. Umi Sarah di atasnya adab-adab bersahabat. oh iya Ya iya kan, iya. makanya kan harus ditulis sayang ke depannya sayang. Hah? Salah ya? Waduh. Tapi saya ini adab-adab bergaul nih dengan yang kita kenal. Kayaknya Umi Benar Sarah di Umi Tini, bawahnya deh benar. adab-adab sosial. Benar Umi Tini, benar ada pada bergaul Umi Tini. Oh Uti iya. Sarah ada pada bersahabat. Oh iya. Oke. Halaman berapa? Adik Sarah udah siap belum? Kalau belum siap biar di Umi ini dulu, nanti adik Sarah sama saya jawab ya. Umi Tini silakan dilanjut dulu, nanti adik Sarah berikutnya. Nggak apa-apa ya, Akmal? Ya, baik. Saya dulu jadinya ya. Jadi di switch aja ya. Ya, silakan Umi. Ya, syukur Ukinda. Assalamualaikum Ustazah. Saya coba baca materi 121. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Saya mohon maaf, kalau ada yang kurang-kurang ya. Ada materi 121. Adab-adab bergaul dengan orang yang kita kenal. Adabul ala qatib bil ma'arif. Adab-adab bergaul dengan orang yang kita kenal. Wa aman ismu salih wa hum al-ma'rif. Fahdar minhum fa innaka la tarafsharu ila mimman tarifu. Adapun golongan ketiga adalah orang-orang yang kita kenal, yaitu hendaklah engkau berhati-hati dengan mereka, karena engkau tidak melihat keburukan selain dari yang engkau ketahui. Amsyadiku fayu'anuka wa amal duhulu fala yatahu laka wa inna masyaru kuluhu minal ma'arif alidina yudarif yujiruna sodokota bi alsinatihim. Adapun teman sahabat, ia akan menunjukkan kepadamu. Adapun orang yang tidak dikenal, maka ia tidak akan menunjukkannya kepadamu. Sesungguhnya, semua keburukan itu datang dari orang yang engkau kenal, yang mereka menunjukkan persahabatan dengan lisan mereka. Fa'aqlil minal ma'arufi maqadarta fa'iza bulita bihim fil madrasatin au masjidin au jamin au suqin
أو بلد فيجب على تستشير minhum ahadan. Maka kurangilah orang yang engkau kenal sebisamu. Apabila engkau terpaksa berkenalan dengan mereka di sekolah, masjid, perkumpulan, pasar, atau di dalam negeri, maka janganlah engkau menganggap mereka rendah. Fa innaka la tadri la'allahu khairun minka wa la tanzur ilaihim bi'anim ta'zim lahum fi halin dunyakum utahlika li'anna dunya sagiratun indallahi ta'ala sagirun ma fiha. Karena engkau tidak tahu, bisa jadi ia lebih baik darimu. Dan janganlah engkau memandang mereka dengan pandangan kekaguman dalam perkara dunia. Maka engkau akan hancur. Karena dunia itu adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecil pula apa yang ada di dalamnya. Nah, dari materi ini yang saya bisa ambil catatan ya, emang kita dalam bergaul itu harus dengan adab. Itu kayaknya ideal sekali ya dalam teori ini, tapi pada penyataan lapangan itu ya kita lihatlah banyak orang karakter yang berbeda-beda. Jadi saya hanya menarik kalau kita bergaul, emang kita harus memilih, dan di sini emang dianjurkan kita harus bergaul dengan orang yang bermanfaat, memberikan manfaat. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan. Beda ya, memberi manfaat dan memanfaatkan. Nah, jadi kalau intinya kita itu dalam bergaul itu emang harus menjaga lisan. Jika tanpa sadar kita menyakiti, ya segera minta maaf. Tapi dalam hal ini, satu hal yang saya lihat, dalam pergaulan itu kita harus berkompromi dengan diri sendiri ya, misalnya istilahnya berdamai dengan keadaan. Jadi walaupun apapun itu orang yang kita temani itu, kita nggak bisa tahu awalnya dia baik atau enggak, tapi setelah berjalannya waktu kita bisa lihat. Tapi bukan saat kita harus menarik diri atau kita marah, tapi kita berdamai dulu dengan keadaan itu. Dan baru lama-lama kita bisa mengerti kalau emang dia tidak bawa manfaat. Nah, tadi ada satu surat yang saya baca ya, surat Hujurat, di surat 49 ayat 13, tapi di ujungnya dibilang orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, dalam hal ini saya akan melihat kalau kita melihat secara kasat mata, orang yang bertakwa itu ya lebih banyak aja ya guru-guru ngaji, orang itu seperti itu saja. Mohon pikiran. Jadi kalau seandainya saya lihat ada ya beberapa ya orang yang nggak terima, saya lihat dia secara kasat mata bertakwa, tapi kadang-kadang dia suka punya nilai ujub dengan membanggakan diri. Misalnya dia berkata, saya di suatu daerah dia pergi, saya banyak dimuliakan orang. Nah, apakah itu hal yang ujub? Apakah itu termasuk juga orang-orang yang dianggap orang yang bertakwa yang dimuliakan? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang banyak mungkin banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Afwan, Umi Suhartini. Afwan Umi. Ya, untuk selanjutnya langsung saja dilanjut ke Utisara. Apakah sudah siap? Ya, Insya Allah Mbak. beliau udah siap. Insya Allah beliau udah siap. Baik. Assalamualaikum, Mbak. Iya, Utisara. Ya, Afwan Utisara, untuk selanjutnya bisa membacakan materi 120. Tafadol, Uti. Adab. Maaf ya, tulisan Arabnya nggak ada harokatnya, nggak ada, takut salah. Adab-adab bersahabat ialah lebih mengutamakan sahabat dengan hartanya. Apabila ia tidak dapat melakukan hal tersebut, maka setidaknya ia memberikan kelebihan sahabatnya untuk sahabatnya walaupun dalam keadaan membutuhkan, dan segera memberikan dukungan berupa moral tanpa harus diminta, menyembunyikan rahasia sahabatnya, menutup
aib sahabatnya dan diam untuk tidak menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji sahabatnya, memperhatikan perkataan sahabatnya dengan baik ketika ia berbicara dan tidak membantahnya, memanggil sahabatnya dengan nama yang lebih disukainya, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui dari kebaikannya, berterima kasih kepada sahabatnya atas kebaikannya, membela sahabatnya apabila ada orang lain yang menggunjingnya, seperti ia membela dirinya sendiri, memberi nasihat dengan cara yang lembut dan bahasa yang halus apabila ia butuh nasihat tersebut, memaafkan kekeliruan dan kesalahan sahabatnya, bukan misalnya mendoakan sahabatnya apabila ia sedang duduk sendirian, baik ketika sahabatnya masih hidup atau sudah wafat. Tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan kerabatnya ketika sahabatnya telah wafat. Meringankan beban sahabatnya, bukan membebaninya dengan segala keinginannya, supaya dia senantiasa senang hati kepadanya, menunjukkan rasa senang terhadap segala hal yang telah membuatnya senang, dan ikut sedih terhadap segala hal yang membuatnya sedih, menyamakan perasaan apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang nampak secara zuhir. Maka dengan demikian barulah kejelitaan itu dianggap benar secara rahasia, memberikan tempat duduk untuk sahabatnya dan berpindah dari tempat duduknya, serta mengantarkannya ketika hendak pergi, diam ketika sahabatnya berbicara hingga selesai dari perkataannya dan tidak memotong pembicaranya. Dengan demikian, hendaklah ia bergaul dengan sahabatnya dengan cara yang ia senangi. Barang siapa yang tidak mencintai sahabatnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, maka persahabatan tersebut adalah sebuah kemunafikan, dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan dunia akhirat. Maka inilah adab-adab yang harus engkau pelihara pada orang yang tidak engkau kenal dan kepada teman yang kau jadikan sahabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Uti Sarah. Mungkin nanti kita bisa Ya. ada, kalau mungkin kurang jelas nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab mungkin ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke adab-adab sosial masyarakat di materi ke-122 yang akan dibacakan oleh Eyang Ma. Alhamdulillah Eyang Ma sudah tampak hadir. Silakan kepada Eyang Ma, dipersilahkan. Jasakillah khairan pun Uti Amimatul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan Salibah semuanya. Izin saya menyampaikan dari kitab Hidayatul Hidayah pada bait ayat ke-122. Efek mengagungkan ahli dunia di dalam hati. Mohon izin saya tidak membaca Arabnya karena khawatir keliru. Saya akan membacakan terjemahannya. Apabila engkau mengagungkan ahli dunia di dalam hatimu, maka sungguh engkau telah putus dari pandangan Allah. Dan janganlah engkau mengorbankan agamamu untuk mereka agar mendapatkan dunia dari mereka. Dan tidaklah seseorang melakukan hal tersebut kecuali ia akan dipandang rendah oleh mereka. Kemudian ia akan menahan sesuatu yang ada pada mereka. Apabila mereka memusuhimu, maka jangan hadapi dengan permusuhan, karena engkau tidak akan sabar melawan mereka. Maka hilanglah agamamu karena permusuhan dengan mereka, dan engkau akan terus merasa lelah.
Masya Allah. Dengan bait yang sedemikian sedikit dan ringkas, ini menyentuh sekali dengan kalbu saya. Semoga dengan apa yang saya bacakan ada pemahaman tersendiri bagi masing-masing umat. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan dan pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya, sampai nggak bisa berkata-kata saya. Alhamdulillah untuk materi ke-122 sudah dibacakan oleh Eyang Ma. Dan untuk materi ke-123 untuk dibacakan oleh Ustazah Wiwin. Kepada Ustazah Wiwin dipersilahkan. Tafadhol Ustazah. Ustazah Wiwin mungkin bisa digantikan dengan Ustazah Enok. Ustazah Enok Iya. Mutia, iya. Oh iya, Hai, baik. ya. Ustazah Mutia, Ustazah Enok Mutia. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Umi. Sehat selalu, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya, Umi Afwan untuk materi ke-123 dibadalkan Ustazah Wiwin dengan Umi Enok Mutia. Iya, Izan. Ya, Izan. Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi ini, wabarakatuh. pada kesempatan ini saya menggantikan Ukhti Wiwin yang sudah keluar dari grup kita karena mungkin keterbatasan waktu yang berbenturan karena beliau juga sibuk mengajar sana sini sebagai seorang ustazah yang sangat diharapkan kehadiran dan pengajarannya. Baik, untuk bab selanjutnya adalah saya dari awal ini kesannya semua agak melo ya. Melo dan sangat menjiwai sekali. Belakangan kita ini disuguhkan dengan materi-materi yang sangat menyentuh karena mungkin berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, apalagi ini persahabatan yang mana tadi disampaikan Umu Kenta juga kita nggak pernah bisa lepas dari namanya berteman dan bersahabat. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya. Lebih-lebih di dunia nyata mungkin lebih terasa efeknya, efek apapun yang dihadirkan dari sebuah persahabatan. Kalau di dunia maya saja bisa bikin baper, apalagi di dunia nyata gitu. Dan bersahabat, ini yang sedang kita bahas kan dengan orang-orang yang kita kenal. Kalau orang yang tidak kenal berarti kan yang tadi ya di dunia maya itu. Tapi kalau udah di dunia nyata, pastinya orang-orang itu kita kenal, kita akrab. Dari tadi sudah disampaikan yang dibacakan oleh Ukti Sarah itu bagaimana sikap seorang sahabat dengan sahabatnya, bahkan sampai tidak menyebut keburukannya, harus memuji kebaikannya, kemudian kalau dijelek-jelekin sama temannya harus dibelain. Nah, sampai seperti itu. Dan ini kadang kita tidak hanya dalam bergaul sebagai sahabat akrab ya, sahabat dekat. Bahkan kita mengidolakan seseorang saja atau misalnya calon pemimpin. Wah, kita udah mati-matian tuh. Tapi hendaknya mungkin ketika kita memuji atau meluruskan meluruskan sahabat kita, tentunya dengan bahasa yang baik, bahasa yang bisa diterima dengan
perasaan dan otaknya. Karena jangan sampai juga menyampaikan nasihat-nasihat itu atau pujian atau celaan itu dalam kondisi yang tidak siap. Seperti kan kita diperingatkan untuk tidak mengganggu orang dalam ketika makan. Meskipun bersahabat, kalau orang lagi makan mie jangan ditumpahin sambal atau ditumpahin apa itu minuman gitu kan. Meskipun senang bercanda, nah itu ada masanya untuk memuji, ada masanya untuk mengingatkan. Nah, dalam apa namanya materi selanjutnya itu kalau judulnya awas jangan senang dulu saat dipuji. Nah, ini kita kan berteman ya. Termasuk saya sering banget dipuji-puji karena mungkin saya kan banyak mengajar gitu. Masya Allah, Ustazah, pokoknya berbagai macam pujian lah itu. Termasuk di sini juga sering kan muji-muji saya. Wala taskun ilaihim fi hali ikramihim iyyaka wa sana'uhum 'alaika fi wajhika wa idharuhumul mawaddata laka. Jangan pula engkau merasa senang ketika mereka memuliakan dan memujimu dan menunjukkan kecintaannya kepadamu. Oh, hari gini itu orang banyak banget yang basa-basi. Kalau mau sikap yang sebenarnya adalah ketika pernah sama-sama bepergian, musafir, itu baru nampak ya. Umroh bareng misalnya, piknik bareng tuh. Itu sahabat, kalau punya sahabat tuh ajak hal-hal yang seperti itu. Fa innaka in talabta haqiqatan zalika lam tajid fil mi'ah wahidan. Karena apabila engkau mencari kebenaran tentang hal tersebut, misalnya dimuliakan, dipuji, engkau tidak akan menemukan 1% pun. Dan janganlah engkau berharap mereka akan menyanjungmu dalam keadaan sepi. Maksudnya itu di belakang kita itu beneran dia muji kita apa enggak. Nah, jadi kalau di hadapan kita mereka memuji, ini sebagai sahabat pun ya harus hati-hati. Dan jangan wala tata'ajab in salabuka fi ghaibatika. Dan jangan pula engkau merasa heran apabila mereka mencelamu ketika mereka menggunjingmu, serta janganlah engkau marah karena hal tersebut. Wala taghdab minhu. Jadi kalau dipuji jangan terbang, kalau dicela jangan tumbang. Biasanya gitu ya. Dipuji jangan terbang, dicela jangan tumbang. B aja. Fa innaka in istasafta wajadta min nafsika mislu zalik. Apabila engkau mau jujur, engkau juga akan menemukan dirimu sama seperti itu. Hingga engkau berani mencela teman-teman, kerabat, bahkan guru dan orang tuamu. Nih ya, kalau misalnya kita mau jujur juga, kadang kita juga basa-basi kan di hadapan orang. Kadang kita juga orang nggak ada, kadang kita omongin. Jangankan manusia, Allah malaikat aja kita gibahin. Maksudnya apa Allah kita gibahin? Kadang ya apa? Ya kita ngomongin Allah itu seolah-olah tidak percaya gitu ya. Seolah tidak yakin. Benar nggak sih ya Allah itu gini-gini oh. Itu namanya gibah itu. Masa Allah digibahin, malaikat digibahin. Fa innaka tadhkuruhum fil ghibah bima la tusyafihuhum bihi. Engkau berani menyebut mereka dalam gunjinganmu dengan perkataan yang kau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Kadang sama guru kita kan di belakangnya kita kenapa nilainya jelek banget kita dikasih. Misalnya dulu masih sekolah itu dia itu guru killer, itu guru udah macam-macam lah kita ngomongin guru kan. Ya tentu kita pun kalau misalnya dipuji oleh teman, oleh kenalan gitu, kita bayangkan bahwa mereka di belakang kita pun seperti itu. Maka ketika dipuji, jangan sampai terbang, jangan sampai lupa daratan. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terus terangkan di hadapannya. Sama kayak mereka juga gak mungkin kan ngomongin jeleknya di hadapan kita, selalu ngomongin baik-baiknya kita saja. Maka putuskanlah harapanmu dari harta, kedudukan, dan pertolongan mereka.
Karena orang yang tamak itu akan merugi di hari kemudian. Dan ia pasti akan menjadi hina di dunia ini. Nah, kalau kita terlalu percaya sekali 100% percaya, kemudian berharap macam-macam kita harapkan, apalagi berharap harta, kedudukan, seolah-olah kan. Kadang ada orang yang senangnya dipuji saja, sehingga dia masuk ke dalam satu lingkungan yang mungkin dia tidak dikenal atau apa, dia ingin juga dipuji, ingin diberi kedudukan, ingin disanjung-sanjung saja. Kadang ada yang begitu, banyak ya. Saya temukan di masyarakat juga sering saya temukan seperti itu. Kalau di depan teman-temannya itu dia seolah-olah dia paling wow gitu. Dan kalau orang yang apa agak tidak menganggap dia marah gitu. Banyak tuh. Nah, kalau udah ngarep seperti itu, karena dia terbiasa percaya sama orang yang menyanjung-nyanjungnya. Kayaknya saya lanjut ya, tadi 124 saya kalau di daftar yang resmi Iya betul resmi di Ustazah. grup. Tapi ini Ustazah Wiwin sudah keluar tadi malam nggak? Tadi malam apa kemarin? Jadi selanjutnya Malam adalah Ustazah. iya. Selanjutnya ada meminta tolong dan menasehati. Tadi saya ada kirimkan sebuah hadis di grup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hakul muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim alal muslimi situn idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka apa? Baca yuk. Yuk yang kebaca tuh. Wa idza da'aka fajibhu. Halo? Gak baca tuh? Gak baca grup? Ya, belum. Bentar Ustazah, mau dibaca dulu. Bikin kerjaan. Wa idza stansaka Nabi atisha fajibhu wa idza atisha fahamidallahu fajibhu. Terus Mbak Reni mana Mbak Reni itu? Udah like aja Mbak Reni. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim, haknya orang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Apabila bertemu maka ucapkan salam kepadanya. Apabila diundang penuhilah undangannya. Apabila engkau diminta nasihat maka berikanlah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukumullah. Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia, iringlah jenazahnya sampai ke pemakaman. Nah, ini adalah hak-haknya sesama muslim, juga dengan para sahabat. Wih, kita mah bersahabat nih karena jauh ya. Kalau meninggal cukup dengan ucapan turut berduka cita di WA dan media sosial. Kasihan sekali. Nggak ada yang ngantar ke kuburannya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan doanya makbul ya. Ikhlas, tulus. Nanti kita saling doakan. Saling ngabari ya, saling ngabari supaya kita tahu apa kita masih hidup apa sudah meninggal. Biar nggak sama doanya, biar tepat doanya. Jangan sampai kita doakan semoga sehat selalu orang udah meninggal. Kalau udah meninggal nggak bisa kasih kabar saja. Ya maksudnya ngomong. Iya, justru makanya kalau udah nggak ada kabar berarti kan sudah meninggal kan. Nggak bisa Kalau masih hidup tolong kabari gitu. Apa kabar gitu kan? Alhamdulillah kami baik-baik saja. Doakan minta sehat walafiat, murah rezeki dan berkah amal ibadahnya, umurnya. Nah gitu. Nah kalau sudah nggak ada kabar kan berarti ya Allah semoga Allah mengampuni, semoga Allah menempatkan di taman-taman surga, Insya Allah. Insya Allah doa kita makbul kok. Iya makbul, pede banget.
Kan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadaha, apabila engkau meminta sebuah hajat kepada seseorang dan ia memenuhinya, fashkur lillahi ta'ala washkurhu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasihlah kepadanya. Apabila ia tidak dapat membantu, maka janganlah engkau mencela dan mengeluh kepadanya, karena dapat menimbulkan permusuhan. Nah ini, tapi kadang ada juga yang datangnya memang pas lagi butuh aja ya. Sahabat tapi ya Allah, ya mau dibantu tapi datangnya pas lagi butuh. Bahkan kalau udah punya utang ngeblok ya Allah, nggak ngasih kabar. Apalagi kalau ditagih terus ngomel-ngomel, parah. Udah itu parah namanya itu. Itu bukan sahabat. Ya. Kalau sahabat tuh kalau senyum mungkin tak. Kalau sahabat tuh ngutang bayar supaya dikasih lagi ngutang kan gitu ibaratnya. Namanya teman. Bahkan kalau sahabat itu nggak ngutang pun nah dikasih kalau tahu kebutuhan gitu. Sekedar 100-200 ribu kan. Ini jangan bersahabat hanya pas ada maunya. Giliran nggak ada maunya hilang, nggak ada kabar. Apabila ia tidak dapat membantu, janganlah engkau mencela dan mengeluh kepadanya, karena dapat menimbulkan permusuhan. Ya sudah, kalau nggak bisa nolong, nggak usah ngomel-ngomel. Katanya teman, katanya sahabat. Segitu doang. Ya elah. Wa kun kal mu'minin yatlubul ma'adzir. Jadilah seperti orang mukmin yang mencari uzur, jangan menjadi sesuatu yang menjadi seperti orang munafik yang mencari kejelekan. Katakanlah waqul la'allahu, mungkin ia tidak dapat membantu karena ia mempunyai uzur atau alasan yang aku tidak ketahui. Nah, ini pengertian lah ya. Pengertian dengan teman. Kalau memang lagi nggak bisa bantu, nggak bisa hadir ketika kita undang, ya ngerti dong. Jangan gara-gara diundang terus dia nggak hadir langsung putus persahabatan, kita nggak boleh. Harus pengertian juga. Janganlah engkau memberikan nasihat kepada mereka sebelum engkau melihat tanda-tanda atau menduga mereka akan menerima nasihatmu. Nih, wala ta'zunna ahadan minhum. Terus itu apabila tidak, maka ia tidak akan mendengarmu dan ia akan musuhimu. Kalau saya ditanya itu biasanya saya menyesuaikan kondisi orang itu, bahkan tentang hukum. Karena hukum sosial itu tidak pasti. Pasti ada yang pasti ya. Tadi hukum sosial tidak pasti, kok ada pasti kok kalimat. Yang pasti itu justru adanya perbedaan. Maka kecenderungan orang yang bertanya itu yang saya perhatikan. Misal mohon maaf, mengucapkan selamat Natal itu gimana Ustazah hukumnya? Boleh apa enggak? Nah, yang bertanya ini dari golongan apa? Saya bisa teliti gitu. Orang ini, oh mungkin dia orang yang agak keras, mengharamkan. Ya saya bilang mengharamkan. Iya nggak boleh. Nggak bolehnya itu karena situ nggak ada kepentingan. Gitu. Tapi kalau misalnya orang yang bertanya ini dia bertetangga dengan non-muslim misalnya. Ya kan? Makanya nggak menjawab itu nggak boleh sembarangan. Dan seorang mohon maaf ustazah yang kalau ditanya itu harus tahu juga latar belakangnya. Nah, kalau dia berdampingan dengan non-muslim, ketika dia bertanya, gimana ustazah mengucapkan selamat Natal? Boleh. Saya bilang boleh. Karena situ ada kepentingan menjaga harmonisasi bertetangga kan, persahabatan dengan temannya gitu. Tapi kalau nggak ada kepentingan, nggak perlu, nggak usah gitu. Itulah ya. Kayak ini Umu Kenta, Mbak Nia kan ada di kelompok minoritas. Menjadi kelompok minoritas di sana. Terus mereka misal merayakan Natal, terus kita nggak mau bertemu, nggak mau lah, kita diusir kalau kondisinya seperti itu. Makanya menyesuaikan kepentingan karena itu sifatnya sosial. Nah, gitu. Kalaupun saya ditanya harus menyesuaikan, termasuk orang yang meminta nasihat. Biasanya orang yang minta nasihat itu kadang bukan minta nasihat, minta solusi, tapi hanya pengen didengerin. Orang yang curhat itu ya.
Misalnya masalah rumah tangga, masalah anak. Dia hanya ingin didengerin dan meluapkan emosinya. Setelah itu solusinya itu nggak berharap dari kita. Sebenarnya dia tahu solusinya sendiri. Gitu. Makanya kalau memberi nasihat, jangan asal nyerocos baik. Kamu tuh harus gini-gini. Terus aja ngajarin orang. Itu tidak menyesuaikan tempat. Karena nanti kalau tidak sesuai dengan apa namanya kondisi yang dia harapkan, kadang hal-hal seperti itu menyebabkan permusuhan. Idza akhtau fi mas'alatin, apabila mereka salah paham dalam satu masalah, fakanu yanfuna apa sih ini? Minat ta'allum minka. Mereka akan yunfaunya akan meremehkan untuk belajar darimu tuh kan. Orang kalau nggak cocok itu nggak cocok dia itu akan meremehkan kita. Maka jangan engkau ajari mereka karena mereka akan mengambil manfaat ilmu darimu, kemudian mereka akan menjadi musuhmu. Itulah kalau salah paham, nggak cocok dengan kondisi yang ada. Illa idza ta'allaqa dzalika bima'siyatin yuqarifunaha an jahlin minhum fadhkuril haqqa bilutfin min ghairi unfin. Kecuali jika salah paham itu berhubungan dengan maksiat yang mereka kerjakan, maka karena kebodohan mereka, maka tunjukkanlah kebenaran. Nah, kalau yang memang hukumnya udah pasti, terus tidak menerima diskusi, kayak misalnya hukum hukum jualan miras apa sih gitu. Nah, ini bukan hal yang tidak paten. Ini udah paten, nggak boleh. Tetapi cara menyampaikannya harus dengan cara yang baik, cara yang lembut, nggak boleh terlalu keras. Nah, Taib. Yang selanjutnya adalah adab saat melihat kemuliaan dan keburukan orang lain. Innauzubillah min dzalik. Demikian dari saya. Silakan untuk direview kembali dari materi yang pertama tadi, disambung menyambung jadi satu sehingga kita bisa mengambil apa inti pelajaran hari ini. Untuk diskusinya selanjutnya silakan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Ya, alhamdulillah tadi kita materi 119 sampai 124 benar-benar masuk ke dalam dunia kita sehari-hari, khususnya tentang sahabat baik maupun sahabat yang cuman pinjam dulu 100. Iya, semuanya dalam pemilihan pertemanan seperti tadi di awal sudah di materi 119 untuk memilih pertemanan itu memang kita harus memilih hal apa dari lingkungan yang baik terlebih dahulu. Jadi karena dari pertemanan itu insya Allah nanti pertemanan tersebut akan sampai terus sampai ke surga nanti. Amin. Karena emang betul pengalaman dulu, apalagi ketika kuliah, ketika banyak namanya dunia perkuliahan kan mulai banyak ada yang positif, negatif, terus dan sempat beberapa kali ganti circle teman itu ternyata akhirnya di akhir ujung-ujungnya ya hanya teman yang deket itu ya cuman sampai sekarang berhubungan tuh ya hanya itu aja lagi dan sisanya itu ya mungkin ada yang ternyata itu toksik, ada yang bahasa gaul sekarang gitu, ada juga yang ya sudah kemana entah hilang dan kabarnya cuman datang ketika butuh saja. Ya semoga kita seluruhnya bisa mendapatkan pertemanan yang baik, pertemanan yang soleh, lingkungan yang baik, dan juga lingkungan yang saling mendukung satu sama lain untuk selalu mengingatkan kebaikan. Amin. Ya, mungkin ada pertanyaan dari para Umi, Uhti yang ingin ditanyakan
atau ingin membuka sesi diskusi bersama dengan Ustazah Mutia, silahkan kepada Umi dan Ustazah serta ukti-ukti yang hadir di Zoom kita kali ini. Itu saja, izin bertanya. Boleh. Ya baik, Umi Tini. Silahkan Umi. Ini salah satu saja izin bertanya ya. Tadi yang ya kita banyak banget sih orang bergaul, kenal, emang ada yang melo, kita nggak mungkin lepas dari sahabat, dari teman komunikasi. Cuman satu intinya saya tuh belajar dari segala melihat ya udah sekian lama, jadi akhirnya kita harus berdamai sama kondisi. Ya misalnya sahabat, misalnya dia kadang-kadang kita anggap sahabat, tapi satu waktu dia lupa misalnya sama hari ulang tahun atau berapa bulan dia nggak ke Cirebon. Jadi saya akhirnya berdamai dengan kondisi. Ada yang enak, ada yang tidak. Yang tidak enak itu ya saya anggap harus berdamai dengan kondisi. Kalau enggak kita makan hati sendiri gitu. Jadi ya jadi saya pikir kalau ngomong soal ini ya emang ini kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata gitu. Kita nggak bisa bilang oh kamu harus apa yang saya inginkan, saya harus seperti yang dia inginkan, nggak bisa gitu. Jadi ya akhirnya istighfar kalau kita udah selesai. Nah, cuman tadi yang saya jadi pertanyaan tadi yang di surat apa ya tadi yang surat itu ya surat ayat 9 ayat 13 yang dibilang orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang nah itu supaya kita kan berharap bisa menjadi orang yang bertakwa, tapi itu nggak mudah. Jadi saya cuma pikir apa orang yang bertakwa ini hanya ustazah ya, karena yang ya udah pasti ya gitu kan. Kalau kita kan masih juga duniawi, masih juga Tentu. Belum tentu. minimal dibanding kita aja. Nah, tapi saya bilang tadi, saya punya teman yang kelihatannya dia secara kasat mata bagus sekali ilmunya. Tapi ada sedikit suka ujub dan sukaria. Nah, menurut saya, nah apakah itu bisa masih dimasuk orang yang bertakwa gitu loh? Apakah yang kita perlu mengingatkan atau kita biarkan aja, kita ikutin arus aja gitu? Mohon pencerahan. Temannya misalnya ngapain temannya? Tidak. Emang kita contoh dia ujub gitu ya? Atau dia ria? Misalnya gini, secara kacamata pasti dia ilmu agama saya merasa dia lebih tinggi dan cara hadis dia hafal. Tapi satu sisi kalau dia tonton misalnya dia lagi berangkat haji dia foto-foto ya. Nah itu kan katanya nggak boleh, tapi saya bilang nggak itu mungkin sharing. Tapi satu sisi yang kayak heran dia bilang saya di sana dimuliakan sama semua orang, itu ujub kanan. Atau kadang-kadang kalau dia ada apa momen apapun gitu dia bangga terhadap ada misalnya anak dan dia infokan dia kasih foto di share. Jadi saya bingung sendiri. Loh, kalau nggak salah kan kita nggak boleh ria dan nggak boleh ujub. Allah nggak suka itu kan. Nah, apakah itu termasuk dan ria gitu? Ya. Ya. Yang lain boleh jawab ya, Bulani. Kita diskusi nih, diskusi. Mbak Reni yang kasih tadi Umu Kenta. Halo, halo, halo. Yang jadi narasumber tadi boleh berdiskusi. Ayo buka Iya, mic-nya. mau menanggapi pertanyaan Bunda Tini. Ya. Ya, kayaknya memang seperti itu. Banyak manusia seperti itu. Dia merasa lebih super. Saya sendiri pernah terkecoh dengan sosok yang lebih pintar, lebih segalanya, lebih dari agamanya pun mungkin lebih. Tapi ada sedikit tadi cacatnya itu. Nah, karena mungkin juga dia merasa ujub. Tapi kita kembalikan kepada diri kita ya sudah. Kalau memang itu profilnya dia. Jadi kita tidak mengutak-atik. Mereka punya pilihan sendiri dan mereka punya hak azazi sendiri untuk mengklaim dia seperti apa. Supaya kita tidak terlalu sakit hati istilahnya. Jadi ya kita berjaga jarak aja, kita ambil yang bermanfaat,
yang tidak bermanfaat untuk kita tinggal. Mungkin seperti itu. Saya sendiri pernah merasa seperti itu, Bu Teti. Ya, Jadi bukan sih kayak nggak sakit hati, bukan sakit hati, cuman sayang sekali gimana mikir saya pikir dia seorang ini kita apa nggak bisa perlu diingatkan gitu. Kayak tidak, emang kita nggak bisa tidak bisa bisa. ingatkan. Tidak, orang-orang seperti itu tidak bisa di ini. Dia merasa dia sudah perfect dan dia sudah sempurna. Nah, kita nggak bisa begitu. Oh, kita ambil aja. Oh, ini dia seperti itu, hanya Iya, itu. makanya akhirnya saya berdamai dengan Dan ini kondisi, berdamai dengan kondisi. Cuman ya itu saya kembalikan saja dengan adanya empati waktu, gitu. dengan adanya waktu dia tenggelam sendiri, gitu. Belum Iya, tenggelam dong. Belum dia tenggelam. dia tenggelam sendiri gitu. Iya, mungkin begitu Bunda Tini. Kayak Ya tadi mungkin saya, dia masih haus pujian. ya, saya membaca bait yang 122 itu merinding gitu. Ternyata saya menemukan dia gitu, seperti itu gitu. Nah, jadi eh, auranya di luar dia over apa sih? Perfect sekali, bagus, sempurna. Jadi kita melihat, waduh, aku bilang kalau terlalu, istilahnya kalau terlalu tinggi jatuhnya pasti sakit itu gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya melihat mantan dan kita kembalikan sama Allah. Semoga kita doakan. Semoga dia diberikan jalan yang lebih baik. Itu aja Om Yasin. Iya. Itu memang Jadi asap garam perilaku orang itu bukan ranah garamnya kita kehidupan. untuk, Ya, ya. Jadi perilaku orang itu bukan ranah kita untuk menilai apakah dia bertakwa atau tidak, apakah ya, dia ria atau tidak, bukan ya, ranah kita. Yang jelas kita punya penilaian pada diri kita sendiri. Ketika kita kemarin ya diperingatkan dengan apa namanya penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari, maka itu untuk kita bukan untuk orang lain, bukan mengingatkan orang lain. Ya, kalau misalnya kita menganggap orang itu aduh udah tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya untuk kita hormati, untuk kita muliakan misalnya ya. Tetapi mungkin apa yang dia sampaikan adalah satu kebenaran, ambil saja apa yang dia sampaikan gitu. Tidak perlu eh, kemudian meniru apa yang dia lakukan. Karena eh, kita nggak tahu dalamnya hati orang. Lautan mungkin boleh diduga, tapi hati orang siapa yang tahu. ya. Nggak apa-apa kalau misalnya dia seorang ustazah terus dia kerjaannya selfie misalnya, termasuk Bania tuh tahu saya jago selfie. Yang temenan Terus saja dengan pernah saya, bilang katanya kita boleh terkenal juga di dunia kan. Kita terkenal di akhirat, tapi kita juga boleh terkenal di dunia. Nah dari situ saya juga langsung berarti kita boleh misalnya gitu. saya Tergantung misalnya dari bercerita niat ya begini, saja ya. saya juga sering menyampaikan begini ya. eh saya ini dengan situasi apa namanya kehidupan yang jungkir balik di Lombok ini, misalnya gini, dulu saya tinggal di pesantren besar bersuami tuan guru ya. Kemudian sekarang ini tahu nggak saya tinggal di sebuah kos-kosan yang kecil di apa satu kamar gitu. Nah, sebagian orang itu menganggap saya itu semacam orang yang sudah dibuat terpuruk lah gitu sama Allah, seolah-olah. Tetapi saya sampaikan sama mereka, hidup saya yang dulu dengan yang sekarang itu saya tidak ada bedanya. Dari dulu saya mengajar sampai sekarang pun saya mengajar gitu. Jadi eh, nggak ngajar di sekolah, saya ngajar di kampus. Terus nggak ngajar jamaah saya yang di pesantren itu, saya ngajar di Masjid Agung malah, di masjid yang besar gitu dengan jamaah yang besar gitu. Dan masih tetap dikelilingi oleh orang-orang yang soleh-soleha, baik gitu. Bahkan secara materi, hampir saya jarang beli beras gitu. Dan dari dulu malah, dari masih saya kuliah, saya jarang beli sembako. Dan rahasianya saya bukan untuk berbangga gitu, tapi saya untuk biar orang tahu bahwa Allah itu begitu murahnya kepada, mohon maaf ya, pecinta Al-Quran.
Saya dulu di pesantren itu, saya bukan hafizoh. Saya di pesantren itu, saya cukup mensupport misalnya. Dulu suami saya yang mau ngafal waktu baru nikah. Dia ngafal Quran pagi, siang, malam. Saya support gitu. Ternyata rezekinya ke saya juga imbasnya. Karena ya suami yang bertanggung jawab kan. Rezekinya ke saya. Terus pas pulang, kami nggak ngambil bayaran kepada anak-anak yang sekolah itu, yang ngaji. Nggak minta bayaran. Cukup kalian ngaji dah. Saya simak gitu. Saya buatkan jadwal. Tiba-tiba rezeki itu banyak sampai membangun pesantren itu besar gitu ya. Tapi dari besarnya pesantren itu hanya satu kamar yang saya kunci. Rumah saya besar dulu di pesantren tuh hanya satu kamar yang saya kunci. Eh, Orang keluar masuk ke rumah saya itu bebas. Bahkan malam-malam maling itu masuk, santri itu bilang, Umi tadi malam ada maling masuk, ada yang hilang nggak? Nggak ada. Oh, kitab aja yang numpuk itu berjejer. Silahkan saja kalau mau curi kitab saya. Nah, kayak Maling gitu berarti. terus pulang. Sekarang tinggal di kos-kosan gitu ya. Tinggal di kos-kosan. Saya masih ngajar ngaji ke sana kemari, ngajar Al-Quran juga, bikin kelas-kelas. Sama kayak Kim ini. Kelas tahsin, kelas tahfiz, kelas. Yang penting saya nggak mau dijauhkan dari Al-Quran. Karena Allah sudah menjamin kehidupan saya dari zaman bahula gitu. Dan itu saya sampaikan sama orang-orang. Orang-orang melihat saya seperti orang yang sudah dibuat terpuruk gitu. Dari dunia yang bergelimang glamor yang dulu gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang berubah gitu. Makan ya tetap aja sepiring kan. Sekali makan tuh sepiring. Nggak nambah kan. Terus Seperti anak sekolah alhamdulillah kalau kalau ngitung nominal kan eh, banyak yang harus dikeluarkan. Tetapi orang yang menunjang, orang lain yang dengan ringan hatinya, ringan tangannya menunjang pendidikan anak-anak saya misalnya. Udah diterima di rumah saya, jangan usah ngokos-ngokos itu. Makan apa, minum, udah saya tanggung. Nah, ngaji aja kamu, gitu bahasanya. Berarti kan ngaji itu udahlah itu udah ada kerjaan saya dah. Ngajar ngaji aja. Mau dibayar mau enggak, alhamdulillah syukur. Yang penting anak-anak bisa pada sekolah, menuntut ilmu, dan saya pastikan mereka tidak melenceng lah kiri kanan. Mudahan istiqomah. Dan saya juga membangun pesantren. Pesantren yang saya tinggalkan masih sama saya, masih saya kendalikan dari jauh meskipun bukan saya yang nongkrongin di situ. Urusan cari murid, cari dana, masih kita bantu. Apalagi yang pengajaran pendidikannya. Ada pesantren yang sedang mau kita bangun juga, yang baru. Nah itu jadi kalau ada yang roboh dalam penilaian kita, justru itu mungkin dia selama ini menghalangi pandangan kita dari sesuatu yang indah, gitu. Musibah, saya ditaruh di kos-kosan ternyata orang berwakaf gitu. Berwakaf. Kamu jangan tinggal di kos-kosan dong, kegiatan kamu banyak banget. Ini saya kasih tanah untuk buat pesantren gitu. Masya Allah. Panggil saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Itu saya gitu. Jadi kalau saya bercerita bukan untuk ria kadang. Saya eh, i- eh, potret ya, di mana saya berkunjung, saya memposting saya sedang berada, tapi bukan mengatakan saya di sini loh, dituakan, ditokohkan, enggak. Saya senang kadang kalau lagi ke Solo itu, ke Solo tahu-tahu teman punya majelis kan, teman punya majelis di Solo, gantikan dulu ngaji sini, ngaji gitu. Ke Surabaya ada majelisnya teman juga karena rata-rata alumni Mesir kan. Ngaji sini, ya ngaji ya, ya Allah maunya saya gitu ya sudahlah. Jalani saja, ngaji sudah. Jadi jangan sampai kita menilai-nilai orang ya. Mungkin orangnya kayak saya atau itu mungkin saya. Insya Allah semuanya untuk ambil pelajaran. Pelajaran Tapi juga bukan buat kita. menilai, Hah? nggak istilahnya bukan menilai. Kadang pernah dapat sharing dari Ustadz juga, kita orang Eh, kita nggak boleh ya itu ya, dan kita udah kita itu. Kadang saya juga karena pernah juga ada saya meng-share soal pengajian.
tapi saya ditegur, katanya Ria. Terus kan saya bingung. Enggak, Ria, dia Tapi bilang Ria itu nggak iya, bisa kita terima itu. Maksudnya Ria dan enggak itu urusan hati. nah itu makanya saya bingung loh. Saya Ya, malah siarnya beragama, kenapa saya dibilang Ria gitu? Itu iya. salah satu orang bilang, Ria nggak usah, loh saya kan siar supaya orang tertarik. Nah apalagi kalau orang yang kira bilang, bedanya apa aja pikiran itu. Saya kembali ke situ. Cuman pas pernah dengar Ustadz bilang itu kalau pergi ibadah atau apa jangan share apa itu yang saya jadi beda Ya. ya, ada pro dan kontra, ada yang bilang gini, ada yang jadi ya udah Mungkin kembali ke masing-masing. sebagian ada sebagian ustazah itu seperti Ustazah Halimah, Ustazah siapa lagi Mbak Ren itu yang diposting sama Mbak Ren itu nggak mau di Al-Musawa, Ustazah. ya Ustazah. eh, Ustazah sinyalnya nggak ada, putus ya. Ustazah, ini sinyalnya. sinyal saya jelek. Iya, putus-putus. Oh iya, Masya Allah. Udah sekarang baru. Sekarang udah nggak? Udah nggak? Udah. Jadi nggak apa-apa juga ya, lebih baik lah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang memposting, ada yang merekam, apalagi kayak UAS begitu kan bukan hanya dirinya yang mau merekam, tapi orang lain merekam kemudian memposting, ya silakan saja. Tapi kalau sudah ada peringatan misalnya, jangan merekam baik gambar, video dan audio, ya jangan gitu, hargai apa pilihannya. Tapi yang jelas maksudnya bukan kemudian yang direkam, yang diposting itu terkurangi pahalanya. Kita tidak tahu pahala orang. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kan gitu ya. Itu siapa tahu eh, kajian kita yang pakai foto, yang pakai suara itu bisa menggugah orang lain untuk berubah. Kita nggak tahu. Nah, gitu loh. Ya, udah jadi. Tapi menampakkan wajah, menampakkan suara itu dalam hukum fikih ya, termasuk saya menganut yang dibolehkan. Kecuali misalnya posting foto yang vulgar atau membuka aurat atau dengan gaya yang mendatangkan nafsu syahwat yang lain misalnya. Kebanyakan yang foto-foto itu menjulurkan lidahnya lah. Foto mesra mungkin yang bukan dengan pasangannya gitu. Bukan pasangan halal ya. Gitu. Jadi kalau sekedar orang kajian apalagi, termasuk saya orang yang nggak suka di posting sedang kajian dengan apa yang saya sampaikan. Kadang dipotong-potong gitu loh. Dipotong-potong bikin orang salah paham. Tapi kalau misalnya full, itu nggak apa-apa. Kalau yang dipotong-potong, saya lebih baik kasih suara yang lain saja. Demikian. Karena banyak guru-guru saya malu kalau saya pribadi nggak akan pernah kajian online dari akun saya gitu misalnya. Malu sama guru-guru saya. Begitu. Monggo. Bisa jadi. Ini Mbak Nurul siapa ya? Ada Nurul. Bu Eli, apa kabar Bu Eli? Bulani, mana suaranya? Dan jangan masak sayur. Ada Ustazah. Oh, Menyimak, ada. menyimak. Oh iya. Umi Fitria. Silakan. Ukti Manda. Lanjut. Lanjut. Ami. Ya, baik tadi itu diskusi tentang pertanyaan dari Umi Tini. Alhamdulillah sudah banyak tadi dijawab oleh Eyang Ma, juga disambung dengan Ustazah. Yang ngatur aja. Yang mas aja.
Mana duitnya? Cucu saya itu lagi ngelucu. Ustazah anaknya pulang dari main. Ya, hati-hati ya, Nak. Ya, alhamdulillah, afwan semuanya. Saya di kajian-kajian yang offline juga saya sarankan jangan sampai anak ditinggal di rumah, apalagi anak balita. Bawa, saya bilang, bawa kajian, nggak apa-apa. Ada satu anak yang sering rebutan mic sama saya, selalu nyamperin saya. Tapi saya senang malah kalau nggak ada anak itu malah rindu. Kemana kehilangan? Ya nggak apa-apa, anak-anak dibiasakan dengan majelis ilmu. Dari pelan-pelan dia mendengar. Silakan saja. Nggak ganggu emang Ustazah. Kenapa nggak ganggu? Hah? Ada Soalnya iya, ada ritmenya. Kalau kebetulan dia rebutan terus dia maksa gitu, ya kasih dulu lah, sebentar aja. Nanti diambil sama ibunya. Ada ibunya kan. Maksudnya saya sarankan jamaah lain tuh nggak boleh sakit hati, nggak boleh Enggak, jamaah nyuruh-nyuruh. malah jadi gibah Ustazah. Jadi jadi gibah, ada jamaah yang bilang itu cucunya nakal amat begini ngomongin di belakang kan jadi gibah. Kata kita nggak boleh mengungkapkan jadi gibah. Iya, makanya saya sampaikan nggak boleh begibah, nggak boleh apa ngelarang anak-anak kita ini. Coba bayangkan kalau misalnya udah nggak ada orang yang anak-anak kecil yang senang main di masjid, senang main ikut di kajian itu, nanti lama-lama mereka semakin jauh gitu. Sehingga siapapun yang bawa anak support saja, support dan semua saling menjaga. Dan itu semuanya menjaga gitu, semua menjaga. Jadi nggak cuma ibunya di kajian itu dan anak-anak banyak. Alhamdulillah dengan begitu majelis tidak semakin sepi, justru malah semakin ramai. Kalau udah ketemu sesama anak-anak kecil itu mereka main sendiri, lari-lari di masjid itu. Iya, biasanya kalau udah biasa ikut majelis, nanti dia udah ketemu teman majelisnya, ya udah dia keluar dari Iya. nggak jauh dari ibunya, dia main aja sama Ada teman. yang dari umur masih apa terbaring gitu sampai dia umur 1 tahun itu udah lari-lari. Ada juga yang udah 2 tahun, udah lama-lama dia mengerti kalau uminya itu kalau lagi pegang mic tuh nggak boleh diganggu. Tapi kalau yang masih umur 1 tahun itu udah ngejar-ngejar saya itu, padahal baru bisa jalan. Saya bawa 2 mic, kan. Kalau saya sedang ngaji, dikasih mic yang lain. Kalau kita siasati lah. Kalau saya bukan di majelis saja, di kampus. Iya. Saya bawa anak balita waktu itu umur 2 tahun atau 3 tahun. Lepas aja, dijagain sama teman-teman yang lain. Iya. Saya di yayasan juga di pondok, ibu-ibu yang punya anak kecil bawa anaknya, saya yang jagain nggak apa-apa. Cuman nggak pernah nyuruh saya. Biasanya anak-anak apa santri yang nggak ada jam itu saling bergantian ambil bawa anak main. Main diajak. Namanya ibu-ibu kan nggak bisa dipisahkan dari anaknya gitu. Gimana Iya. kalau ibunya senang ngaji tapi anaknya malah nggak kepegang. Iya, Kasihan kan? soalnya juga kan kalau kita kemana-mana pasti bawa anak, soalnya mahram juga. Jadi biar bisa keluar mana-mana tuh pasti selalu bawa anak. Terjaga kan? Iya, betul. Keluar juga terjaga. Makanya abang kalau misalnya, maksudnya suami saya kalau misalnya izinin keluar, ya udah terserah kamu mau kemana, mau jauh, ibaratnya mau ke Jakarta, mau ke Bandung sekalipun ya, tapi bawa izin kalau lagi nggak ada aku, soalnya kan mahramnya gitu, jadinya Ya. juganya aman gitu, dan kita juga terlindung dari fitnah gitu sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya ibu-ibu itu ditahan untuk tidak belajar karena ada anak, terus gimana nanti untuk seorang perempuan kan nggak boleh berhenti belajar, sama dengan yang lain. Kasihan kan? Kalau di rumah aja udah mumet ngurus anak, nggak boleh ketemu temen, jahat kita. Udah nggak menuntut ilmu, nggak ketemu temen, akhirnya di rumah ngomel aja, kasihan keluarganya.
Anaknya kasihan, suaminya kasihan. Datang suaminya pulang kerja diomel. Karena kan perempuan normalnya itu 20.000 kata per hari harus keluar. Iya. Itu Kaisa Dahlan itu. Hmm. Gimana, Tinda? Ini Mbak Nurul siapa sih? Halo Mbak Nurul? Sepertinya dari kelas umum, Ustazah. Nggak apa-apa, Ikut kelas umum menyimak. juga. Saling diskusi, menyimak. Oke, kalau udah nggak ada, kita tutup. Saya ini tidak di rumah, ini di kantor. Tadi habis ngisi kajian di RSC, terus ke sini, ke kantor. Mbak Pita nggak hadir ya? Izin Ustazah ambil rapat kalau nggak salah. Iya, iya. Siap. Oke, lanjutkan. Ada yang masih ingin didiskusikan? Jika tidak, mungkin langsung kita tutup. Doa oleh Ustazah Neneng. Ustazah Neneng. Ya, Iya, alhamdulillah. Mi. Lanjut, berarti langsung saja kita dengarkan doa dari Ustazah. Izin off kamera ya. Ini sinyalnya turun naik, kadang kedengar, kadang enggak. Insyaallah. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nabi Qur'an waj'alhu lana imaman wa Allahumma zakkir minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rejeki membacanya sepanjang siang dan malam, serta jadikanlah ia hujah penolong kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna 'alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allimin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah,
Berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami dan kepada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar, kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas, dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana asrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Neneng. Sama-sama Umi. Ya, alhamdulillah sudah usai kita di penghujung acara pada pelajaran kita kali ini tentang kitab Bidayatul Hidayah. Semoga apa yang kita tadi dengarkan, baik dari materi, doa-doa, dan beberapa saran-saran yang telah disampaikan oleh Ustazah dan juga hasil diskusi dari seluruh umahat bisa didawamkan di dunia dan bisa diterapkan hingga nanti kita menjadi suri tauladan yang baik untuk orang-orang dan sahabat-sahabat kita ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Ami selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khairan, katsiran Ustazah. Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran umahat semua, masyaallah. Jazakallah khair. Jazakallah.